Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita dari kelas C pagi semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, video saya kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampuh oleh Bapak Akis Yuliansah, SPD MPD. Baiklah, langsung saja, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Keterampilan Menulis Cerpen pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang berguna bagi manusia. Menurut Tarigan dalam Astuti, tahun 2014 halaman 251 menjelaskan bahwa keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Kemudian, menurut Nuroh, cerpen merupakan suatu karya sastra atau seni sastra yang memberikan ketenangan dan juga kepuasan jiwa bagi pembacanya. Selanjutnya, yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Menurut Aren dalam Syahrir 2012 halaman 3, menjelaskan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan pendekatan dengan membagikan beberapa bahan ajar kepada siswa sehingga anggota kelompok dapat bekerja sama dengan topik ajar tertentu dalam kelompoknya. Alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini, yaitu dikarenakan keterampilan menulis cerpen pada siswa SMP Negeri 2 Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu masih rendah. Kemudian, siswa juga masih merasakan kesulitan dalam menuangkan ide dan gagasannya melalui tulisan, serta cenderung menggunakan bahasa yang kurang efektif dan kurang efisien. Kemudian, alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti kelas 9, hal ini dikarenakan keterampilan menulis cerpen pada kelas 9 terbilang relatif rendah jika dibandingkan dengan kelas lainnya, serta motivasi belajar siswa juga masih kurang. Kemudian, alasan peneliti memilih metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu karena metode ini dapat mengatasi kesulitan siswa dalam menuangkan ide atau gagasannya, kemudian membantu siswa dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian, metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dirasa tepat untuk mengatasi permasalahan ini, karena metode ini lebih mengutamakan kerja sama tim dalam suatu kelompok. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah keterampilan menulis cerpen sebelum diterapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis cerpen para siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimanakah keterampilan menulis cerpen sesudah diterapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung. 3. Apakah terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung? Tujuan penelitian: mendeskripsikan keterampilan menulis cerpen sebelum dan sesudah diterapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, serta mendeskripsikan pengaruh terhadap penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Manfaat penelitian, yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis diperuntukkan untuk sekolah, guru, siswa, dan juga peneliti. Bab 2. Tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Yang pertama,
tinjauan pustaka. Metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan suatu metode yang mana di dalam pembelajarannya itu terdiri dari 5-6 orang dalam anggota kelompok yang heterogen. Kemudian membagikan beberapa bahan ajar kepada siswa untuk saling bekerja sama memahami materi tersebut dengan topik yang berbeda. Metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu ada 6 tahap atau ada 6 langkah. Yang pertama, guru menyiapkan ataupun merancang materi ajar yang disesuaikan dengan pelajaran kooperatif. Kemudian membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Kelompok dalam anggota kelompoknya itu terdiri dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau disebut dengan heterogen. Kemudian yang kedua, yaitu guru menjelaskan materi tersebut di kelas, kemudian membagikan materinya dalam bentuk teks yang terdiri dari beberapa subbab kepada anggota kelompok atau masing-masing kelompoknya. Kemudian yang ketiga, yaitu setiap anggota kelompok itu bertanggung jawab untuk mempelajari materi yang telah diberikan oleh gurunya. Kemudian yang keempat, anggota kelompok yang memperoleh ataupun mendapatkan materi ajar yang sama dengan kelompok lainnya, maka mereka akan bertemu di kelompok asal. Mereka akan bertemu di kelompok ahli untuk mendiskusikannya. Kemudian yang kelima, setelah mendiskusikannya, anggota kelompok ahli tersebut akan kembali lagi ke kelompok asal untuk menjelaskan, bertugas mengajarkan kepada teman-temannya mengenai materi tersebut. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu ada pertemuan dan diskusi kepada kelompok asal mereka, yaitu bisa berupa adanya kuis dari gurunya. Kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelebihannya yaitu dapat mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena terdapat kelompok ahli yang bertugas untuk mengajarkan kepada teman-teman dalam anggotanya. Kemudian, kekurangan dari metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini adalah siswa yang aktif dalam kelompoknya itu cenderung lebih mendominasi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan yang berfungsi untuk melakukan komunikasi kepada orang lain dengan secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka. Keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan juga ekspresif, yang mana di dalam kegiatan ini terdapat 5 tahap di dalamnya, yaitu pra-penulisan, penulisan, revisi, pengeditan, dan publikasi. Cerpen menurut Nurroh 2011 halaman 23 menjelaskan bahwa cerpen merupakan seni sastra yang memberikan ketenangan dan kepuasan jiwa bagi pembacanya. Adapun struktur cerpen yaitu ada 5. Yang pertama abstrak, yaitu berisikan mengenai sinopsis cerita. Kemudian yang kedua yaitu orientasi, pengenalan cerita. Kemudian yang ketiga, komplikasi, yaitu puncak konflik dalam cerita. Kemudian yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan komentar pengarang terhadap peristiwa puncaknya. Kemudian yang kelima, yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan penyelesaian dari permasalahan yang ada dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu koda, berisi mengenai kesimpulan hal-hal yang telah terjadi pada tokoh utamanya. Kerangka berpikir. Adapun bagan dari kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti ini. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu ada 2. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw
Sedangkan variabel terikatnya yaitu keterampilan menulis cerpen. Adapun desain penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif dengan metode pre-eksperimen. Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe group pretest post-test design. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu ada 3: tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Yang pertama dilakukan peneliti adalah menentukan terlebih dahulu kriteria penilaian keterampilan menulis cerpen, kemudian menentukan nilai siswa berdasarkan analisis terhadap hasil tesnya, kemudian menentukan nilai rata-rata skor pretest dan juga post-test, dan yang terakhir yaitu melakukan uji normalitas. Hipotesis penelitian, yaitu ada 2. Yang pertama, hipotesis 0, yaitu tidak terdapat adanya pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung. Dan yang kedua, yaitu hipotesis alternatif atau HA, yaitu terdapat adanya pengaruh penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai proposal penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.